Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar rekayasa transportasi dengan saya Velia Dwi Afriana dengan NIM 123210006 dari program studi Teknik Sipil angkatan 2023. Saya Nasya Naura dengan NIM 123210002 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Nama saya Monzanaila Al-Fadla dengan NIM 123210020 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lalu lintas atau Andalalin kawasan kampus Universitas Samratulangi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Nasya Naura, untuk memaparkan materi selanjutnya. Analisis dampak lalu lintas Andalin adalah studi mengenai dampak lalu lintas dari kegiatan atau usaha tertentu yang penting dilakukan seiring dengan perubahan guna lahan, seperti pembangunan rumah sakit, mal, atau kawasan pemukiman baru. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi sistem transportasi di sekitarnya, sehingga diperlukan kajian untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Universitas Sam Ratulangi sedang giat melakukan pembangunan gedung baru, termasuk rumah sakit kampus dan gedung kuliah yang diperkirakan akan mempengaruhi volume dan sistem pergerakan lalu lintas di jaringan jalan di dalam dan di sekitar kampus, seperti Jalan Walter, Menginsidi, dan kawasan Kelurahan Bahu. Nah, di perumusan masalah kali ini, kehadiran rumah sakit ini berpotensi untuk meningkatkan volume lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan terutama di sekitar pusat pembelanjaan akibat perilaku penggunaan jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pergerakan kendaraan masuk keluar rumah sakit. Kondisi ini diperparah oleh angkutan umum dan parkir di badan jalan, sehingga diperlukan analisis dampak lalu lintas Andalalin untuk mengidentifikasi gangguan lalu lintas dan mengevaluasi kinerja jalan. Hasil analisis menunjukkan derajat kejenuhan setelah pembangunan mencapai nilai jenuh, sehingga manajemen lalu lintas diperlukan untuk mengurangi derajat kejenuhan tersebut. Nah, pembatasan masalah ini ada yang pertama ada batasan substansi, yaitu fokus penelitiannya adalah menganalisis dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh kampus Unstrat dengan fokus pada tahun 2013. Yang kedua ada objek penelitian, yaitu seluruh ruas jalan dalam kawasan kampus Unstrat dan persimpangan jalan Walter Monginsidi. Analisnya yaitu kondisi lalu lintas saat ini sedang proyeksi kondisi setelah gedung-gedung baru berpotensi. Datanya yaitu ada data primer seperti survei volume dan kecepatan lalu lintas, serta data sekunder yang mencakup denah lokasi, peta, data geometrik jalan, dan statis terkait. Batasan wilayahnya yaitu yang pertama ada pusat kegiatan kampus Universitas Sam Ratulangi, yang kedua wilayah yang diteliti adalah kegiatan kampus Universitas Sam Ratulangi yang meliputi ruas jalan dalam kampus Unsrat dan sekitar kampus Unsrat. Tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk menginventarisasikan data peta parkir mobil dan sepeda motor di Universitas Samratulangi, menganalisis hubungan antara jumlah tarikan ke kampus dan kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar, serta memberikan solusi penanganan masalah lalu lintas yang muncul. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pusat kegiatan, termasuk kewajiban untuk melakukan analisis dampak lalu lintas, serta sebagai referensi bagi kelembagaan penelitian untuk pengembangan penelitian lebih lanjut pada pusat kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dan jenis peruntukan yang perlu Anda lalin. Analisis dampak lalu lintas adalah studi yang menilai pengaruh pembangunan fasilitas, seperti gedung dan penggunaan lahan lainnya, terhadap sistem transportasi kota, terutama jaringan jalan di sekitar lokasi tersebut.
Yang kedua, fenomena dampak lalu lintas. Fenomena dampak lalu lintas muncul akibat pembangunan dan pengoperasian pusat kegiatan yang menghasilkan pembangkitan lalu lintas besar seperti pusat perkantoran dan terminal. Dampak lalu lintas terjadi dalam dua tahap, yaitu konstruksi dan pasca konstruksi. Yang ketiga, sasaran analisis dampak lalu lintas. Sasaran analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN meliputi penilaian dampak pembangunan baru terhadap jaringan jalan sekitar dan sinkronasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan infrastruktur jalan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Manado, khususnya di kawasan kampus Universitas Samratulangi dan sekitarnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data sekunder mencakup informasi dari penelitian terdahulu serta instansi terkait, seperti data kondisi sosial ekonomi dan rencana umum tata ruang kota atau RT/RW Kota Manado di tahun 2011 sampai 2031 untuk memahami tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar, data jarak kampus ke tempat tinggal responden, dan tingkat pertumbuhan lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Manado. Selain itu, data tingkat pendapatan per kapita Kota Manado dari Bapeda juga dianalisis, bersama informasi tentang luas bangunan utama dan parkir di kampus untuk mendukung evaluasi terhadap pertumbuhan lalu lintas di kawasan tersebut. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Di sini kita bisa melihat tabel rekapitulasi volume lalu lintas jam puncak. Seperti contohnya pada pos survei 1, yaitu di Jalan Walter Monginsidi, pada hari Senin 3 Juni 2013, periode waktu 11.30 sampai dengan 12.30, dengan volume akhir yaitu 2.447,8. Di tabel kedua, yaitu rekapitulasi kecepatan pada ruas jalan pos survei 1 di Jalan Walter Monginsidi di hari Senin tanggal 3 Juni 2013 di jam 6.15 sampai 6.30 dengan kecepatan akhir 41.143 dan kecepatan terendahnya dari jam 14.45 sampai jam 15.00 dengan kecepatan akhir 18.573 km per jam. Di tabel 3, yaitu nilai derajat kejenuhan atau DS, di pos survei 1 di Jalan Walter Monginsidi di hari Senin tanggal 3 Juni 2013, periode waktu 11.30 sampai dengan 12.30, dengan volume akhir 2.447,8, dengan kapasitas 39.056,37, dengan derajat kejenuhan 0,62. Baik, untuk analisa dan pembahasannya yang pertama yaitu hasil survei menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan atau DS pada ruas Jalan Walter Monginsidi bervariasi sejalan dengan volume lalu lintas. Puncak kejenuhan terjadi pada 5 Juni 2013 dengan DS tertinggi sebesar 0,68 yang mengindikasikan kategori pelayanan C. Hal ini menunjukkan arus lalu lintas yang stabil meskipun kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh volume kendaraan. Yang kedua, sebaliknya, nilai terendah tercatat di depan Fakultas Sastra dengan DS 0,15, dengan volume lalu lintas di Jalan Walter Monginsidi mencapai 2.698,1 SMP per jam, menandakan perlunya penanganan khusus di persimpangan jalan yang strategis untuk mengoptimalkan arus lalu lintas. Selanjutnya, berdasarkan data survei, 27,7% responden melakukan pergerakan pulang pergi ke kampus hingga 3 kali sehari. Dari jumlah ini, 2,11% menggunakan mobil dan 14,52% menggunakan sepeda motor. Dengan demikian, diperkirakan kebutuhan ruang parkir mencapai 3.812 petak untuk kendaraan roda 2 dan 565 petak untuk kendaraan roda 4. Namun, kapasitas parkir yang tersedia di Universitas Samratulangi hanya 714 petak untuk roda 2 dan 441 petak untuk roda 4, sehingga terlihat jelas bahwa permintaan melebihi pasokan, yang menyebabkan banyak kendaraan terpaksa parkir di badan jalan.
Kesimpulannya yaitu, analisis data menunjukkan bahwa Universitas Samratulangi memerlukan tambahan 3.812 petak parkir untuk kendaraan roda 2 dan 565 petak untuk kendaraan roda 4. Kegiatan ikutan di kawasan kampus, seperti pangkalan ojek, menyebabkan penggunaan tepi jalan sebagai tempat parkir akibat terbatasnya kapasitas. Data survei lalu lintas mengungkapkan volume tertinggi di Jalan Walter menginsidi dengan 2.698,1 SMP per jam, sementara kecepatan kendaraan dan derajat kejenuhan di berbagai pos survei menunjukkan kebutuhan penanganan khusus, terutama pada persimpangan jalan yang kritis. Di sini terdapat tabel 4, yaitu analisa kebutuhan peta parkir kawasan kampus Universitas Samratulangi. Yang pertama untuk roda 2, yaitu kebutuhannya atau demand-nya 3.812 dan ketersediaannya yaitu 714 dan kekurangannya yaitu 3.098. Kemudian untuk roda 4 sendiri, kebutuhannya sebesar 565, ketersediaannya hanya 441 dan kekurangannya 124. Kemudian sarannya yaitu untuk mengurangi dampak lalu lintas dan meningkatkan pengelolaan kawasan, disarankan agar perencanaan pengembangan kawasan selalu terintegrasi dengan jaringan transportasi. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan gedung baru. Solusi yang dapat diterapkan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar kampus, penghapusan pangkalan ojek, penyediaan fasilitas penyeberangan, dan pembangunan gedung parkir vertikal untuk meningkatkan kapasitas parkir yang ada. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ditanyakan, mohon dituliskan di dalam komentar pada video kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.